Gambar 16. Yesus disiksa. Yesus selalu berbuat baik dan tidak pernah berdosa. Yesus mengajar tentang Allah dan Inya ingin supaya setiap yang taat kepada Allah. Tuhan Yesus menerangkan kepada yang banyak bahwa manusia itu berdosa. Tetapi Sidak Godi lalu menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipukuli, diigahi, dan diejek. Tuhan Yesus tidak melawan. Apa sebabnya? Sebab Tuhan Yesus rela menderita kaya yante dengan maksud untuk menanggung hukuman dosa kita manusia. Gambar 17. Yesus disalib. Tuhan Yesus tidak hanya disiksa, Tuhan Yesus dipakukan pada kayu salib, yaitu disalibkan. Tetapi Allah menyatakan bahwa kematian Tuhan Yesus yante adalah korban karena dosa kita. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa duanian dan dosa saya sampai Inya mati. Kalau kita mengaku dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Apakah duanian mau percaya dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menanggung hukuman dosa duanian? Gambar 18. Kebangkitan. Setelah Tuhan Yesus mati di salib, kawan-kawan Tuhan Yesus memasai badan Tuhan Yesus di dalam sebuah pase pada bukit batu. Lalu lawang pase yante ditutup jangan batu besar. 3 hari kemudian, Maria dan kawan-kawannya datang ke pase, tetapi Tuhan Yesus tidak ada giim. Yang ada hanya malaikat. Kata malaikat yante, Tuhan Yesus tidak ada di sini. Yesus udah hidup agiim. Sampai sekarang Yesus tetap hidup. Kalau kita berdoa kepadanya, Tuhan Yesus mendongekkan doa kita dan hendak memperhatikan hidup kita. Gambar 19. Thomas. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, banyak yang meninjau Inya dan beragah jangan Inya. Seikut muridnya yang bernama Thomas, tidak ada waktu Tuhan Yesus hadir. Sehingga Inya tidak percaya bahwa Yesus udah hidup agiim. Lalu Thomas berkata, sebelum aku meninjau luka bekas paku pada jahinya, aku tidak percaya bahwa Inya udah bangkit. Kemudian Tuhan Yesus datang kepada Thomas dan meninjaukan bekas lukanya. Thomas percaya bahwa Yesus udah bangkit agiim karena Inya udah meninjau. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki supaya kita percaya kepadanya walaupun kita belum meninjau Inya dengan mata kita soyang. Gambar 20.
Kenaikan. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, Inya mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit. Kata Yesus, "Sekarang aku akan naik ke surga. Setelah aku pergi, iko harus memberitakan tentang aku kepada semua yang. Jelaskanlah bahwa aku pernah disalibkan untuk menanggung hukuman dosa sida. Dan setiap yang percaya kepadaku, dosanya diampuni. Nanti Inya boleh tinggal bersama aku di sorga." Lalu murid-muridnya meninjau Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kemudian 2 malaikat datang dan berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Pada suatu hari nanti, Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus akan mengangkat semua yang percaya kepadanya pulang ke surga. Onakkah duanian percaya kepada Tuhan Yesus supaya nanti dapat ke surga?" Gambar 21. Salib. Salib mengingatkan kita akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berdosa. Walaupun demikian, Inya rela disiksa dan mati di salib untuk menanggung hukuman dosa kita, dosa duanian dan dosa saya. Setelah mati, Tuhan Yesus bangkit kembali dan tinggal di sorga. Sekarang Inya selalu bersedia menolong yang percaya kepadanya. Jika kita mengakui dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita dihapuskan. Nanti kita dapat tinggal bersama Allah di surga. Gambar 22. 2 jalan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada 2 jalan, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Setiap yang sejak lahir udah ada di jalan yang lebar. Jalan yang lebar ini menuju hukuman dalam api yang tidak dapat dipadamkan. Apabila seikut percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada perintahnya, Inya berpindah dari jalan yang lebar ke jalan yang sempit. Jalan yang sempit menuju hidup dengan Allah di surga. Onakkah duanian percaya kepada Tuhan Yesus dan berjalan di jalan yang sempit? Apabila duanian onak agahlah kepada Tuhan Yesus kayak ini. Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya berdosa. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus mati di salib untuk menanggung hukuman dosa-dosa saya. Tuhan, ampunilah saya dan ubahlah hidup saya. Aku hendak tinggal bersama-sama dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Apabila duanian sungguh-sungguh beragah kayak ian kepada Tuhan Yesus, Inyalah menjadikan duanian anak Allah dan Allah menjadi Bapa duanian.